Sejarah Acap dibangun berdasarkan Brutus dan pengkhianatan. Tipu licik memikat seolah berpihak kepada rakyat. Di sisi lain, pegik perjuangan, Hara menyerah wajah sampai kaputing. Yang dikorbankan para pejuang nyaris dilupakan. Kali ini kita akan melusuri heroik Perang Banjar yang berlanjut menjadi Perang Barito. Berikut kupasannya untuk Anda. Perang Banjar berlangsung dalam 3 wilayah, yaitu Martapura dan sekitarnya, wilayah Banua Lima atau Hulu Sungai, dan wilayah sepanjang Sungai Barito atau Tanah Dusun. Tumenggung Surapati setia kepada kepemimpinan Pangeran Antasari selaku pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar pasca ditangkapnya Pangeran Hidayatullah, yang kemudian diasingkan ke Cianjur. Tumenggung Surapati anak dari Ngadelada bin Ngabetuha. Ngabetuha merupakan wakil Sultan Banjar di kalangan suku Bakumpai. Ngabe atau Ngabehi adalah salah satu gelar pejabat kepala wilayah di Kesultanan Banjar. Ngabetuha mungkin salah seorang anak dari Pati Dartasuta. Menurut suatu riwayat, Pati Dartasuta memiliki 5 orang anak, yaitu Ngabetuha, Ngabetumpang, Ngabe Basirun, Ngabe Basunga, dan seorang anak perempuan bernama Jimah. Setelah wafatnya Tumenggung Surapati karena sakit, perjuangannya diteruskan oleh anaknya, yaitu Tumenggung Ajidan atau Jidan. Seorang cucu perempuan dari Pangeran Antasari menikah dengan Tumenggung Ajidan. Karena pernikahan tersebut, Tumenggung Ajidan dianugerahkan gelar bangsawan Raden Dipati Mangkunegara. Benteng pertahanan Tumenggung Surapati di Lambang mendapatkan serangan dari Belanda dalam bulan Februari 1860. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda menyebabkan Tumenggung Surapati meninggalkan benteng tersebut. Pada tanggal 25 September 1864, Tumenggung Surapati beserta pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh 2 orang penjaga benteng. Karena kejadian ini, pada bulan Maret 1865 di Muara Teweh didirikan pertahanan yang berkekuatan 4 orang opsir, 75 serdadu yang dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 mortir. Tumenggung Surapati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh itu pada akhir tahun 1865, tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, usahanya tidak membuahkan hasil. Ia kemudian bergeser bersama pasukannya menuju Sungai Kawatan. Pada tanggal 1 November 1865, satu pasukan Belanda bergerak sampai di Kuala Baru untuk memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat pihak pejuang di Kawatan. Sementara itu, pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendaki Kawatan. Pasukan Surapati yang berada di benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Surapati mendapat kekalahan sehingga membawa pasukannya mundur ke tempat yang aman. Tumenggung Surapati adalah seorang putra suku Dayak Siang yang dilahirkan di lembah antar Sungai Barito dan Kahayan, yang sekarang termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sebagai seorang kepala suku, dia terkenal dengan gelar Kiai Tumenggung Pati Jaya Raja. Tumenggung Surapati berjuang bersama-sama Pangeran Antasari dan dibantu oleh tokoh-tokoh pejuang lainnya seperti Tumenggung Singapati, Tumenggung Kartapati, Tumenggung Mangkusari dalam Perang Barito untuk menghancurkan kekuasaan kolonialisme Belanda di daerah itu. Mereka lah tokoh-tokoh pejuang yang menggerakkan rakyat Barito melawan Belanda dalam Perang Barito 1865 sampai 1905. Kedua tokoh pimpinan perjuangan ini diikat dalam hubungan kekeluargaan dengan mengawinkan putra Tumenggung Surapati yang bernama Tumenggung Jidan dengan cucu Pangeran Antasari. Tumenggung Surapati dengan anak buahnya bernama Pangeran Antasari telah mengangkat sumpah bersama-sama berjuang menghalau penjajah Belanda. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa kompromi dengan tekad Hara menyerah wajah sampai kaputing. Belanda berusaha dengan segala taktik liciknya untuk memikat hati Tumenggung Surapati agar Tumenggung ini tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda dan bersedia membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Antasari. Tumenggung Surapati sebagaimana suku Dayak lainnya sangat setia pada sumpah yang telah diucapkannya dan apapun yang akan terjadi, mereka tidak akan mengkhianati sumpah tersebut. Siasat licik Belanda akan dibalas dengan siasat licik pula. Demikian tekad Tumenggung Surapati dengan anak buahnya.
Belanda mempunyai keyakinan bahwa siasatnya berhasil, apalagi Temenggung Surapati telah bersahabat dengan Belanda sebelumnya. Temenggung Surapati pernah menjamu dengan segala kebesaran dan penuh keramahan terhadap rombongan sipil Geza Geber dan Komandan Sepadu Marabahan Letnan I. Banger dan stuntman kapal Sipanas J.J. Meyer pada tahun 1857 yang 2 tahun sebelumnya terjadi Perang Banjar. Namun Belanda mencoreng persahabatan tersebut dan menimbulkan kebencian yang mendalam di hati Temenggung Surapati. Setelah serdadu Belanda membakar rumah dan kebun rakyat yang tidak berdosa, pasca terjadinya Perang Banjar, kebaikan hati Belanda hanya tipu muslihat untuk memikat rakyat agar berpihak kepada penjajah. Perang Barito terjadi di sepanjang Sungai Barito dan sekitarnya. Perang ini merupakan bukti kebencian seluruh rakyat dalam wilayah Kerajaan Banjar terhadap penjajah Belanda. Setelah Pangeran Antasari meninggal, perjuangan dilanjutkan dengan kepemimpinan Pangeran Muhammad Seman bin Pangeran Antasari, dibantu anak-anak Temenggung Surapati dan pimpinan lainnya. Mereka membangun sebuah penggustian atau pemerintahan terdiri dari gusti-gusti atau bangsawan Banjar yang terletak di Gunung Bondang, sebelah udik Sungai Lawung, Puruk Cahu. Penggustian ini dibantu oleh Gusti Mat Said, Raden Mas Natawijaya, Muhammad Nasir, dan yang lainnya. 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1864 dan 1865, Temenggung Surapati menyerang benteng Belanda di Muara Tewe sehingga seluruh isi benteng itu musnah. Begitu pula benteng Belanda di Muara Montalat dihancurkan oleh suatu serangan Temenggung Surapati. Untuk menghadapi serangan Temenggung Surapati ini, Belanda bersama orang Dayak Siong di bawah pimpinan kepala sukunya Suta Ono dan Temanggung Nikodemus Ambojaya Negara membantu Belanda memadamkan perlawanan Temenggung Surapati. Karena jasa-jasanya terhadap Belanda, Suta Ono diberi pangkat Overste atau Letnan Kolonel dan diberi penghormatan bintang Singa Belanda, yakni penghargaan tertinggi atas keberaniannya. Temenggung Surapati dalam perlawanannya selalu berpindah-pindah selama bertahun-tahun. Dia bertempur melawan Belanda di sepanjang Sungai Barito dan kadang-kadang dia muncul di hilir Barito di sekitar distrik Bakumpai. Tapi sebentar lagi ada di hulu Sungai Barito sehingga sangat membingungkan pihak Belanda. Berbagai muslihat dilakukan pihak Belanda untuk menangkap Temenggung Surapati hidup atau mati tetapi selalu gagal. Pertempuran dan perjuangan yang bertahun-tahun melawan Belanda melemahkan fisiknya yang memang sudah tua dan akhirnya jatuh sakit. Meskipun semangat juangnya tidak pernah mundur, setelah menderita sakit yang agak lama, pada tahun 1875 Temenggung Surapati meninggal dunia sebagai pahlawan. Temenggung Aji dan putra Temenggung Surapati meneruskan perjuangan ayahnya bersama-sama Pangeran Muhammad Seman bin Pangeran Antasari. Keluarga Sultan Muhammad Seman yang tertangkap dibuang ke Bogor, maka keluarga Temenggung Surapati yang tertangkap dibuang ke Bengkulu, Sumatera. Orang-orang yang tidak mendapat pengampunan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu, Antasari dengan anak-anaknya Demang Lehman, Aminullah, Temenggung Surapati dengan anak-anaknya Kiai Jaya Lalana, dan Gusti Kasan dengan anak-anaknya. Dalam perjuangannya sebelum menenggelamkan kapal Onrus, kurun waktu tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari dan beberapa tokoh perang melakukan perundingan atau pertemuan di wilayah Huyut, yaitu di rumah Temanggung Aripati. Dari pertemuan tersebut didapat 2 hal. Pertama, Pangeran Antasari disimpan untuk tidak mengikuti perang menenggelamkan kapal Onrus, karena Pangeran Antasari menjadi target pihak Belanda untuk dicari dan ditangkap. Kedua, Temanggung Surapati ditetapkan menjadi perundingan dengan pihak Belanda dan sekaligus menjadi pimpinan perang. Mereka juga mengatur siasat agar Temanggung Surapati berupaya mengulur dan mengukur waktu dalam pertemuan untuk mempersiapkan pasukan dan kesempatan untuk melaksanakan amuk perang Barumpit. Itulah sebabnya perundingan di kapal Onrus antara Temanggung Surapati dan Letnan Laut Vandervelde gagal. Pertemuan di Huyut ini masih berada di sekitar Muara Tewe, satu wilayah dengan Lalutung Tor, Kecamatan Tewe Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Belanda berusaha dengan segala taktik liciknya untuk memikat hati Temenggung Surapati agar tidak melakukan perlawanan dan bersedia untuk menangkap Pangeran Antasari. Namun Temenggung Surapati menunjukkan kesetiaannya sebagaimana suku Dayak.
Siasat licik Belanda dibalas dengan siasat licik pula. Demikian tekad Tumenggung Surapati dengan anak buahnya. Temanggung Ibon putra Tumenggung Surapati menghunus mandaunya sambil berteriak. Menurut catatan perang Belanda, kerugian paling besar diderita adalah dalam Perang Barito, karena kapal perang berisi senjata beserta serdadunya yang terkubur bersama-sama ke dasar Sungai Barito. Tenggelamnya kapal perang Onrus sangat mengejutkan dan menggemparkan pihak Belanda, sebaiknya menimbulkan semangat juang yang tinggi bagi pejuang Dayak.